Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faras Aliafi. Channel ini akan membahas tentang data science ataupun data analytics serta artificial intelligence seperti machine learning dan juga deep learning, khususnya buat teman-teman yang gak punya latar belakang pemrograman ataupun IT, statistika dan juga matematika. Video ini adalah bagian dari YouTube series ataupun playlist yang saya buat khusus buat teman-teman yang ingin belajar data science dari awal, mulai dari pemrograman, statistika, matematika, machine learning sampai deep learning. Teman-teman bisa cek nanti di link deskripsi di bawah. Kita untuk video kali ini kita akan membahas tentang control flow dan buku rujukannya, dan teman-teman bisa download juga notebooknya. Saya sudah siapkan juga nih ya, saya sudah siapkan pakai bahasa-bahasa yang sederhana, dan juga buku rujukan kita ya untuk yang video materi ini itu tentang Python for Data Analysis yang second edition. Teman-teman bisa cek di bawah, bisa download juga, bisa baca-baca di rumah. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang control flow ya. Video-video sebelumnya teman-teman udah belajar tentang tipe-tipe data dan lain-lain. Kita akan sekarang mulai belajar tentang control flow. Apa itu control flow? Nah, jadi control flow itu bagaimana si Python ini akan mengeksekusi codingan kita ya, gampangannya gitu. Atau bagaimana si Python ini akan mengeksekusi codingan kita sesuai dengan kondisi yang kita pengen ya. Dia akan mengatur alurnya gitu, makanya namanya control flow. Flow kan artinya alur atau aliran gitu ya. Nah, gampangnya gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah belajar ya, kalau misalnya Python itu dia akan mengeksekusinya codingan berdasarkan urutan ya, atau baris. Ini baris 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, codingan pertama, codingan kedua, codingan ketiga, keempat, dan seterusnya. Python ini kan akan secara urutan, dia akan mulai dari 1, 2, 3, dan 4, dan 5 gitu ya. Nah, kalau control flow kita bisa mengatur kapan baris kedua akan dieksekusi, kapan baris kedua ini tidak akan dieksekusi, atau mungkin langsung ke baris kelima gitu ya, melewati 1, 2, 3, dan 4, atau hanya baris ketiga aja yang dieksekusi gitu, sesuai dengan kondisi yang kita pengen gitu. Itu control flow. Nah, sebelum itu control flow itu dibagi jadi 3 ya, nggak 3 juga sih, ada beberapa, cuman yang paling umum 3 itu ada if statement ya di dalam condition ini, kemudian looping, kemudian ada function. Di video-video selanjutnya kita akan belajar tentang looping dan juga function. Video kali ini kita akan belajar tentang condition. Nah, condition di dalamnya ada if statement itu. Nah, sebelum masuk ke situ, kita kenalan dulu dengan comparison operator. Ya, seperti namanya, comparison operator. Ini artinya membandingkan, ya, membandingkan value ataupun variabel, ya, dan menghasilkan apakah benar atau salah. Ya, contohnya, ini misal ya 1 sama 1 hasilnya akan true, ya, karena memang nilai 1 dan 1 itu true ya, sama-sama 1. Dan perlu digarisbawahi ya, kalau misalnya kita gini nih teman-teman, nulis kayak gini 1 gitu ya, walaupun secara eksplisit kita sebagai manusia tahu kalau ini tuh sama, tapi Python nggak bisa, dia akan false ya, karena dia menganggap bahwasannya 1 ini integer kita bandingkan dengan string gitu ya. Jadi dia akan menganggapnya false. Kemudian kita misal contohnya operator equal antar variabel. Misalnya kita punya variabel x1 itu Agus mulu ya dari kemarin, S2 Bambang. Nah, kita mau bandingin x1 sama dengan x, apakah x1 x2 itu sama ya, segini, false gitu. Nah, kemudian contoh operator not equal itu artinya nggak sama ya. Misal x1 sama dengan bukan sama dengan x2, dia akan true karena memang Agus dan Bambang itu nggak sama itu. Kemudian contoh operator greater than, misal 3 lebih besar daripada 2, bener ya. Kalau misalnya 2 lebih besar daripada 3, false dia hasilnya gitu. Kemudian kalau misalnya gini,
Tadi kan ada Agus sama Bambang, kita akan membandingkan gini, X2 ya si Bambang, kita bandingin lebih besar daripada X1. Coba kira-kira hasilnya apa? Hasilnya dia akan true ya, karena si Python ini akan menerjemahkan string ya, akan melihat panjang dari stringnya, dari karakternya. Si Bambang ini ya kan ada BAMBANG, ada 7 ya. Nah, sedangkan si Agus ini ada 4 gitu. Jadi 7 lebih besar daripada 4 dan true hasilnya. Gitu. Kemudian kita bisa juga pakai less than, misal 2 kurang dari 3 ya, hasilnya true. Kemudian misalnya less than sama ya, less than misal X1, misalnya tadi Bambang sama Agus, ini hasilnya akan true ya, karena si Agus lebih pendek daripada Bambang, bukan tingginya ya, bukan yang lainnya, tapi si karakternya, jumlah karakternya AGUS 4 karakter. Dan contoh operator yang lain lebih besar dari, misalnya kita punya tinggi apa ya, tinggi kelas, misal tinggi kelas 170 rata-rata misalnya 70. Kemudian kita punya orang namanya Adi 170, kemudian kita punya namanya Tika 169, kita punya namanya Bimo itu 171 gitu. Dan kita print misalnya Adi lebih besar sama dengan tinggi kelas ya, tinggi kelas. Kita copy biar cepat, kita ganti jadi Tika ya, tinggi lebih besar daripada tinggi kelas, dan Bimo. Nah, hasilnya true, false, true. Kenapa true? Karena Adi ya 170 ya lebih besar atau sama dengan 170. Tika karena kurang dari 169, dan Bimo lebih besar daripada 170. Begitu juga dengan less than equal ya, kita ganti aja ininya, nanti akan kebalikannya gitu. Contoh true, false ya, karena Adi ya 170, kemudian Tika ya kurang dari 170, dan Bimo karena lebih dari 170, dia false gitu. Kemudian logical operator, kita teman-teman juga belajar mungkin di matematika ya, logical operator. Jadi dia membandingkan boolean ya, true or false ya, untuk menghasilkan hasilnya seperti apa ya. Nah, ini kalau misalnya ada dan ya, pakai tanda dan gini, atau and bahasa Inggrisnya, dia hanya true ketika dua-duanya true ya. Dia hanya benar ketika dua-duanya benar. Kemudian ada or ketika dua-duanya salah, ketika dua-duanya salah. Ya, kalau or itu hanya salah ketika dua-duanya salah gitu. Kemudian ada kebalikannya. Nah, kalau misalnya logical operator, perlu dipahami juga kalau di pemrograman itu true itu sama dengan nilainya dengan 1. Kemudian kalau false sama dengan nilainya dengan 0. Gitu ya. Kita misal contoh sederhana gini. Misal kita punya A sama dengan true, kemudian B sama dengan false. Kita print A ya, A dan B gitu ya. Kita lagi satu print A or pakai tanda itu ya, garis lurus gitu. Print A dan B ya. Kenapa dia hasilnya false? Yang pertama A dan B karena kalau misalnya dan hanya benar ketika dua-duanya benar ya, hanya benar ketika dua-duanya benar. Dan true ya, untuk or hanya true ketika dua-duanya true. Jadi kalau salah satu ada yang false, dia false.
ketika dua-duanya false baru false gitu ya, kalau misalnya kalau misalnya OR. Kemudian contoh perbandingan logical digabungkan dengan comparison operator. Bisa juga, misal kita punya nilai sampel 1 sama dengan 5 lebih besar daripada 4, kan ini true ya. Kemudian sampel 2 kita punya misal 8 lebih besar daripada 10, false. Hasilnya akan sama ya. Print S1 dan S2 gitu ya. Print S1 atau S2. Nah, hasilnya false dan true sama kayak yang tadi gitu. Nah, kita akan membahas tentang if statement ya, atau if, elif, dan else statement. Jadi ini tuh gini cara kerjanya. Ini gimana caranya si Python ini mengeksekusi codingan kita jika kondisi tersebut sudah terpenuhi atau kondisi tertentu sudah terpenuhi. Kayak misalnya jika kondisi A sudah terpenuhi ya, maka perintah B atau aksi B akan dilaksanakan atau akan dieksekusi ya. Jadi jika maka sebenarnya gitu. Jika A maka B, sebenarnya cara kerjanya gitu. Kita bikin contoh yang teman-teman bisa relate ya. Misal ada dua orang yang umurnya pertama 19 tahun. Kemudian yang kedua ini ada umurnya 25 lah anggap. Nah, dia sama-sama mau pergi ke diskotik misalnya. Diskotik gitu. Nah, diskotik ini kan syarat masuknya itu 21 tahun ya. Nah, ini jika ya. Syaratnya itu jika 21 tahun. Jika pengunjung 21 tahun, maka silahkan masuk gitu ya. Silahkan masuk. Namun jika umur pengunjung kurang dari 21 tahun ya, maka disuruh pulang aja atau dilarang masuk gitu ya. Teman-teman kebayang ya, dilarang masuk. Jadi kayak gitu gampangannya kalau if statement. Jika ya, nih saya ulang lagi, jika misalnya si pengunjung itu umurnya minimal 21 tahun dia akan masuk ya. Jika umurnya di bawah 21 tahun dia disuruh pulang atau dilarang masuk ya, karena nggak boleh gitu. Nah, sekarang kita bikin contohnya ya. Misalnya kita punya variabel tadi ya, pengunjung. Misal pengunjung 1 nih umurnya misalnya 21 yang berhasil dulu, kita contoh bikin yang berhasil. Pengunjung 21 jangan 25 yang tadi deh, 25, kemudian batas masuk klub ya atau diskotik 21 kan. Nah, kita coba misalnya if ya, pakai if pengunjung ya lebih besar atau sama dengan batas masuk klub ya, maka ya titik 2 si penjaganya akan silahkan masuk. Nah, jika enggak ya, maka kita mau ngapain ya. Else ini tugasnya kalau kondisi si pertama ini enggak berhasil ya, atau umurnya di bawah 21, maka dilarang masuk gitu ya. Ini kalau misalnya kita jalanin ya, karena pengunjung umurnya 25 maka silahkan masuk gitu ya. Nah, perlu teman-teman lihat bahwasannya di sini ada yang namanya indentansi ya. Teman-teman nanti kita belajar lagi di function, cuman teman-teman perlu tahu juga kalau indentansi itu gini ya. Indentansi itu ibaratnya yang menjorok ke dalam ya. Nih kayak teman-teman lihat nih, ini kan ada yang menjorok ke dalam nih print yang ini gitu ya. Ini tuh indentansi yang kosong ini ya.
Jadi kalau misalnya ada perintah lain di bawah print ini ya, di bawah print ini itu dianggapnya dalam satu blok ya. Misal saya kasih gambar yang teman-teman bisa ini, misal print, tambahin lagi ya, print hore gitu ya, atau print apa lagi, asik. Nah, dia akan menjalankan semua yang ada di sini ya. Nah, ini yang saya blok ini namanya blok ya, yang saya highlight ini namanya blok ya. Jadi dia akan, nanti kita akan belajar lagi di function, cuman teman-teman perlu tahu dulu ya, itu namanya blok gitu. Nah, misalnya kita update pengunjungnya umurnya jadi 19 tahun ya. Kemudian kita bikin lagi contoh if statement, kita samain aja nih ya. Ini dia akan dilarang masuk, sorry ya. Nah, dilarang masuk karena umur pengunjung kurang dari batas masuk klub ya gitu, maka dia akan menjalankan, maka si if yang ini, perintah yang ini, print ini, dia tidak akan dijalankan karena kondisi yang pertama itu dia tidak terpenuhi ya, karena pengunjungnya umurnya 19 tahun kurang dari batas masuk klub ya, yang 21 tahun. Kemudian penggunaan elif ya, kita bikin ini dulu, kita update dulu pengunjungnya misalnya jadi 55, pengunjung 55. Nah, elif itu ya, kita copy aja. Elif itu ibaratnya kalau misalnya si yang pertama ini ya, yang saya highlight ini, si kondisi pertama ini tidak terpenuhi, dia akan menjalankan si elif ini. Elif pengunjung lebih dari 50 ya, print tobat gitu ya, udah tua lu gitu. Else print misalnya tadi ya sama, dilarang masuk. Nah, ini saya ganti jadi gini, if jika pengunjung umurnya antara ya 21 sampai 50 ya, maka silahkan masuk. Tapi kalau misalnya umur pengunjung lebih dari 50, maka dia akan bilang si penjaganya, tobat udah tua lu gitu ya, gitu coba. Nah, akan menghasilkan tobat udah tua lu gitu, karena umur pengunjungnya 55 ya gitu. Nah, kita juga bisa kayak gini, setelah kita bikin variabel dulu, kita bisa bikin if di dalam if ya. Ya, kita bikin variabel dulu, misal 21 sama umurnya 21, jangan 21 deh. Umurnya 25 aja. Umur 25, kemudian tempat tinggalnya di Bekasi gini ya. Nah, kita bisa bikin gini, if ya. Kemudian batas masuk klub disamain aja antara ini ya, antara 21 sampai 50. Kemudian print silahkan masuk. Kemudian L kita if ya, jika ini 0 ya, kemarin teman-teman udah belajar kan, pengunjung 1 ya, untuk mengambil nilai 25 sama Bekasi. Jika pengunjungnya rumahnya, ini tambahin alamat klub Jakarta. Nah, jika pengunjung
jika pengunjung rumahnya bukan di Jakarta, ya. Print misal jangan malam-malam, nanti pulangnya susah gitu. Kemudian else if pengunjung yang umurnya lebih dari berapa tadi, 50 ya, print tadi tobat udah tua lu gitu ya. Kemudian else print larang masuk ya, karena di bawah 21. Nah ini kalau misalnya kita print, nah dia akan silakan masuk, tapi karena dia rumahnya bukan di Jakarta ya, rumahnya di Bekasi kan nih pengunjung ya, maka dia akan ngeprint juga jangan malam-malam nanti pulangnya susah gitu. Jadi ini if di dalam if, dia akan ngebaca ini dulu nih, menjalankan ini. Kalau ini kondisi satu terjalankan, dia akan ngejalanin lagi yang ini ya gitu, karena masih dalam satu blok yang tadi ya, ini satu blok gitu guys. Kemudian bisa juga kita menggabungkan if statement pakai logical operator ya. Misal kita bikin ya pakai yang tadi nggak apa-apa lah. Misal jika pengunjung umurnya ya lebih besar dari batas masuk klub dan rumahnya ya itu sama dengan di alamat klub, print kemudian silahkan bebas gitu ya. Kemudian leave jika pengunjung kemudian umurnya lebih dari 1 tahun batas masuk klub, kemudian dan rumahnya bukan di Jakarta ya, print apa ya tadi, jangan malam-malam pulangnya gitu, print print lagi else sama ya tadi, print dilarang masuk. Nah karena si pengunjung ini kita print aja nih biar teman-teman lihat pengunjung. Nah karena pengunjung umurnya di atas 25 ya dan rumahnya bukan di Bekasi, maka yang di print yang ini ya, jangan malam-malam pulangnya. Kalau misalnya kita update, misal pengunjung kita update misalnya 25 umurnya tapi rumahnya di Jakarta ya, dia akan ngeprint yang pertama, dia akan silahkan bebas gitu tuh gitu ya teman-teman, paham ya. Nah kemudian ada juga yang namanya conditional expression ya, atau Python ternary operator ya. Ini sebenarnya if statement cuman dalam satu baris, gampangannya gitulah. Nah ya kita coba bikin dulu misal variabel ya hujan true ya. Jadi gini, print di kosan aja if hujan, else pergi ke kantor ya. Nah ini bacanya gini, jika dari sini jika hujan maka di kosan aja ya, jika hujan maka di kosan aja. Nah
Jika nggak hujan, maka pergi ke kantor. Ini kalau saya ganti ini tetap true aja, true. Cuman ininya kita gini. If not gini ya teman-teman, gampang bacanya. Jika nggak hujan, maka dia pergi kantornya. Tuh. Jika nggak hujan, maka pergi kantor. Gitu guys. Atau ini juga bisa gini. False. Ya. Nah, maka dia pergi ke kantor. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ya kayak if statement, cuman dalam satu baris aja. Gitu teman-teman. Oke. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Video selanjutnya kita bahas tentang looping ya, ada for loop, while loop, range gitu-gitu. Dan video selanjutnya lagi kita akan belajar tentang function ya. Ini masih dalam lingkupnya si control flow ya. Teman-teman bisa cek lagi di link di description di bawah. Notebooknya saya taruh di situ, teman-teman bisa download dan bisa jalankan di Jupyter Notebook atau Google Colab teman-teman masing-masing. Oke? Yang penting pahami konsepnya, pahami logika di belakangnya, dan jangan lupa sering-sering latihan. Gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya karena saya akan upload secara berkala. Terima kasih teman-teman semua, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!